Halo, warga Cerdasik Wilayah 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama saya, Tula Fadila, dalam persiapan PPDB 2021. Mohon izin yang terhormat, Guru Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8, Dr. Nahaja Otin Martin MPD. Pada saat ini saya akan membicarakan tentang tips lolos PPDB online SMA dan SMK 2021 untuk afirmasi KTM, tenaga medis, perpindahan tugas orang tua, anak guru, prestasi raport SMA dan SMK, kejuaraan, donasi, dan prioritas terdekat. Nah, sebelumnya, bagi yang baru berkunjung di channel YouTube Tula Fadila, silahkan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update video-video terbaru seputar PPDB sampai nanti di tahap 2 jalur zonasi SMA atau prestasi raport umum SMK. Follow juga akun Instagram Cerdasik 8. Di sini ada link tersemat yang akan memberikan sumber informasi seputar PPDB. Mari kita cek linknya ya. Ini dia tahapan persiapan PPDB 21 Mei sampai 5 Juni 2021, kemudian login ke website, ini cara-cara untuk upload khusus, cara mencari titik koordinat, dan beberapa informasi seputar PPDB selanjutnya. Ini akan selalu diupdate seputar perkembangan terbaru. Baik, langkah pertama, setelah kalian mendapatkan akun dari sekolah, tanggal 21 Mei sampai 5 Juni harus upload berkas khusus apa saja, yaitu berkas yang disesuaikan dengan jalur yang akan nanti dipilih. Mari kita cek apa saja sih yang dipersiapkan sebagai tips pertama dari persiapan PPDB ini. Pertama yaitu jalur afirmasi KTM. Apa itu KTM? Warga ekonomi tidak mampu. Syarat utamanya yaitu kartu keluarga minimal 1 tahun dari tanggal pendaftaran, yaitu tanggal 6 Juni 2021. Dan KTP orang tua. Jadi mohon maaf, yang bertanya mengenai surat domisili itu tidak bisa digunakan. Karena harus menggunakan kartu keluarga minimal 1 tahun. Surat domisili boleh digunakan untuk korban bencana alam atau bencana sosial. Selanjutnya, wajib mempunyai kartu penanganan kemiskinan seperti KIS, KIP, AS, atau PKH. Nanti di-scan maksimal 2 MB. Atau jika tidak punya kartu, silakan dicek apakah terdaftar pada DTKS, Data Terpadu Kerawanan Sosial. Jika terdaftar, itu bisa lanjut di afirmasi KTM. Artinya, ini adalah pilihan. Di websitenya, apakah upload kartu atau DTKS, silakan pilih salah satu jika keduanya lebih baik. Nah, nanti seleksinya berdasarkan jarak terdekat. Dari mana? Dari titik koordinat rumah ke sekolah. Ini akan ditarik garis lurus. Silakan simulasi, cek di video sebelumnya untuk mengukur jarak dari rumah ke sekolah itu berapa kilometer. Silakan dicek di Google Maps ya. Kemudian, jika ada jarak yang sama, pada batas kuota akan diseleksi berdasarkan usia yang lebih tua. Maka tips lolosnya wajib terdaftar DTKS atau upload salah satu kartu program penanganan kemiskinan. Tidak berlaku SKTM bagian umum ya. Selanjutnya afirmasi tenaga kesehatan COVID-19 sama kartu keluarga minimal 1 tahun dari tanggal pendaftaran. Selanjutnya wajib menampilkan surat tugas orang tua sebagai tenaga penanganan COVID-19 dari instansi tempat bertugas. Scan suratnya maksimal 2 MB. Seleksinya sama berdasarkan jarak terdekat. Ditarik garis lurus dari titik koordinat rumah ke sekolah. Akan diseleksi berdasarkan usia jika pada batas kuota ada yang sama. Tetapi contoh untuk sekolah saya misalnya untuk 19 kuota banyak 5%. Jika ada siswa yang sama di urutan 19 ini, maka akan diseleksi berdasarkan usia yang lebih tua. Seperti itu. Jadi tiap sekolah akan berbeda untuk batas kuotanya. Tips lolosnya, wajib upload syarat khusus surat tugas orang tua. Ini. Selanjutnya jalur perpindahan tugas orang tua. Siapa yang pindah? Orang tua yang pindah tugas, bukan siswanya. Syaratnya 1, kartu keluarga sama 1 tahun dari tanggal pendaftaran KTP orang tuanya. Ini surat pemindahan tugas dari instansi atau lembaga atau kantor perusahaan. Boleh guru, boleh karyawan swasta, boleh BUMN, silakan asal jelas perpindahannya dari kota mana ke kota mana, seperti itu. Akan diseleksi berdasarkan jarak terdekat, sama dan usia. Jadi tips lolosnya itu wajib upload syarat khusus surat tugas orang tua untuk jalur ini. Selanjutnya jalur anak guru. Syarat pentingnya kartu keluarga minimal 1 tahun sama 6 Juni. Jadi untuk semua jalur ini wajib 1 tahun dari tanggal pendaftaran yaitu 6 Juni 2021. Kemudian
surat tugas mengajar atau bekerja dari pimpinan satuan pendidikan, sertifikat pendidik jika ada. Scan berkasnya maksimal 2 MB. Seleksinya sama, akan diseleksi berdasarkan jarak terdekat, juga usia jika ada jarak yang sama pada batas kuota. Jadi ini tipsnya, lampirkan surat tugas orang tua. Selanjutnya jawab prestasi rapot. Ini wajib. Kemudian cek di websitenya apakah sudah ada nilainya dari semester 1 sampai semester 5 dan keterangan rankingnya. Surat keterangan ranking dari sekolah asal itu wajib ada. Jadi nanti diupload ke website dan dibawa pada saat daftar ulang. Maka diseleksinya berdasarkan rumus kalibrasi nilai raport. Jadi bagi teman-teman yang mau coba menghitung, silakan di video sebelumnya ada cara untuk menghitungnya. Kita juga tidak apa-apa, input saja nilainya, nanti akan dihitung by system oleh website PPDB. Akan seleksi berdasarkan usia jika ada nilai yang sama pada batas kuota. Tips lolosnya nilainya minimal 80 rata-rata ya, atau rankingnya 10 besar, 5 besar lebih baik. Jadi untuk prestasi raport akan bersaing dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya di tahap 1 ada prestasi raport unggulan khusus SMK. Ini adalah untuk persiapan kelas menteri. Kakaknya minimal 1 tahun sama raport dan keterangan rankingnya. Seleksinya berdasarkan akumulasi nilai raport, kemudian diseleksi berdasarkan usia jika ada nilai yang sama. Nah, tips lolosnya ini wajib. Nilai 80 untuk matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Jika nilainya di bawah 80 itu tidak akan lolos di raport unggulan. Tidak buta warna, tinggi badan ideal. Rata-rata itu di 160-an idealnya. Sedangkan prestasi raport umum untuk SMK ini di tahap 2, nanti sama dengan zonasi SMA. Satu keluarga sama, tapi tanggalnya itu bisa di tanggal 25 Juni, karena ini tahap 2. Kemudian raport dan rankingnya ini sama diakumulasi berdasarkan nilai raport dan seleksi berdasarkan usia jika ada nilai yang sama pada batas kuota. Ini juga sama minimal 80-an rata-ratanya ya. Nah berikutnya untuk prestasi kejuaraan, satu keluarga sama, sertifikatnya minimal juara 3 tingkat kota atau kabupaten. Mohon maaf, di bawah tingkat kota kabupaten itu tidak bisa daftar untuk prestasi kejuaraan, misalnya juara 1 kecamatan tidak bisa. Selanjutnya, dokumentasi saat kegiatan berlangsung, silakan di-upload. Kemudian, foto serah terima piagam atau trofinya. Yang di-upload adalah 3, sertifikat, dokumentasi saat kegiatan berlangsung, dan foto serah terima piagam. Bila perlu, opsional, lampirkan link video YouTube-nya, itu akan menambah dalam penilaian. Seleksinya akan diseleksi berdasarkan skor tertinggi dari tingkat juara dan wilayah. Selanjutnya akan diseleksi berdasarkan usia jika ada nilai yang sama. Jadi tips lolosnya wajib upload semua berkasnya, jadi 3 berkas itu wajib di-upload ya. Selanjutnya terakhir, jalur zonasi SMA tahap 2 dan prioritas terdekat SMK tahap 1. Satu keluarganya disesuaikan dengan tanggal daftar jika zonasi tanggal 25 Juni, jika prioritas terdekat SMK tanggal 6 Juni 1 tahunnya. Kemudian syarat penting yaitu tentukan titik koordinat tepat sesuai dengan alamat kartu keluarga, bukan alamat domisili. Mohon maaf, tidak menggunakan titik domisili, harus sesuai dengan alamat kartu keluarga. Nanti akan diseleksi berdasarkan jarak terdekat. Sama ditarik garis lurus dari titik koordinat rumah ke sekolah. Dan akan diseleksi berdasarkan usia jika ada jarak yang sama. Tips lolosnya, jarak rumah ke sekolah itu dibuat 3 km. Khawatir jika terlalu jauh akan tergeser oleh yang lain. Baik, ke jadwal kita ada di sini 21 Mei sampai 5 Juni. Upload dokumen khusus untuk prestasi kejuaraan, permintaan orang tua, afirmasi, dan kondisi tertentu. Ini silakan di-upload ke websitenya melalui http://pendaftar.ppdb.distrik.jabarkop.go.id atau bisa dibantu oleh sekolah. Nanti akan ada tahap verifikasi kelulusan SMP oleh pihak sekolah. Nah, yang bertanya mengenai hafiz Quran, ini penyetaranya tingkat 1 internasional itu 11 sampai 30 juz. Ini berikutnya 7 sampai 10 juara 1 nasional, 4 sampai 6 juz juara 1 provinsi, 3 juz juara 1 kota kabupaten. Penyukuran prestasi pramuka paling bawah itu juara 3 kota kabupaten, juara 3, juara 2-nya juara 2 kota kabupaten. Jadi seperti itu jenjangnya sampai ke tingkat Jambore dunia, juara 1 internasional. Nah, penyukuran prestasi Kemendikbud juara 3 kabupaten itu dapat 130 untuk tunggal dan beragu 215. Juara 2 kota kabupaten 245, beragunya 230.
Sampai ke juara 1 internasional dapat 410 untuk tunggal. Sedangkan prestasi non Kemendikbud bertiganya dapat 220. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Ini non Kemendikbud. Sampai juara 1 internasional 400 poin untuk yang tunggal. Baik, sekarang saatnya untuk pendaftaran PPDB SMA dan SMK di tahap 1 tanggal 7 Juni sampai 11 Juni. Jadi daftarnya di tanggal ini. Tidak boleh melebihi dari tanggal 11 Juni. Jika tanggal 8, 9, 10 itu bisa. Tidak boleh lebih dari tanggal 11 Juni. Tahap 1 SMA itu untuk afirmasi, perpindahan tugas orang tua, anak guru, prestasi, rapot, dan kejuaraan. Sedangkan SMK, afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas orang tua, prestasi, rapot, unggulan. Jika tidak lolos di tahap 1, dia dapat daftar di tahap 2. SMA jalur zonasi, SMK jalur prestasi rapot umum. Nah, selamat bagi yang lolos, siapkan untuk daftar ulang, dibawa dokumen asli dan fotokopi legalisirnya, kemudian cetak bukti lolos dari website PPDB. Hati-hati bagi yang tidak daftar ulang sesuai jadwal, tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri, jadi tidak bisa ikut ke tahap 2. Baik, itulah tips lolos PPDB online SMA dan SMK, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video praktek langsung pendaftaran besok lusa. Saya Fadila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.